Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwwata illa billah. Wa ba'du, qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul innal mautal ladzi tafirruna min fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Al-ayat. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah dan yang kami hormati. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai dengan pagi hari ini kita sudah berada di hari yang ke-27. Berarti karek telung dino wes lebaran ya Pak ya. Alhamdulillah. Semoga bulan Ramadan yang meninggalkan kita, bukan kita yang meninggalkan bulan Ramadan. Mudah-mudahan. Artinya kalau bulan Ramadan yang meninggalkan kita, insya Allah masih ada harapan bulan Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Almarhum Bapak Haji Muhammad Amin Sarjana Hukum, ya, dia yang meninggalkan bulan suci Ramadan untuk selamanya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, banyak di antara kita ini punya saudara, punya keluarga, punya sahabat, punya tetangga. Umurnya lebih muda daripada kita. Tetapi dipanggil duluan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih, Pak? Banyak di antara kita ini saudara kita, keponakan kita, tetangga kita sampai umurnya lebih muda dari kita, dipanggil duluan oleh Allah. Kenapa begitu? Mati itu adalah penuh dengan misteri, penuh dengan rahasia. Hanya Allah yang tahu. Ya. Mungkin umurnya yang lebih muda dipanggil duluan dari kita, yang lebih tua ini, itu salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada mereka. Allah tahu kalau orang ini diberi umur panjang, jangan-jangan nanti di penghujung hidupnya mati su'ul khotimah, matinya mati jelek. Dipanggil cepat-cepat Allah, dieman. Kan banyak Pak orang kayak gitu. Awal-awalnya bagus banget, tapi di penghujung hidupnya jadi orang gak karu-karuan. Banyak. Maka dipanggil oleh Allah. Disayang. Salah satu bentuk kasih sayang. Kalau Allah itu maha tahu apa yang terbaik bagi hambanya. Sementara kita umurnya yang lebih tua. Ada yang sudah 70 tahun, 60 tahun, 80 tahun. Kok gak mati-mati? Ini juga bisa jadi salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Allah mungkin tahu kalau si fulan ini dimatikan cepat-cepat. Sakno. Sangunya belum mumpuni. Sakno ini kalau dimatikan si fulan ini. Walaupun umurnya sudah tua. Sakno. Ya. Belum masih dipanjangkan. Dikasih bonus. Ditambah umurnya. Yang mudah-mudahan dengan umur tambahan itu mampu dia berbuat amal kebaikan sebagai bekalnya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, boleh jadi kita umurnya yang lebih tua daripada saudara-saudara kita yang lain, kita belum dipanggil. Itu juga salah satu bentuk kasih sayang Allah. Bisa jadi Allah tahu kita bahwa dosa-dosa dan kesalahan kita ini masih banyak. Sakno kalau dimatikan cepat nanti gak bisa masuk surga. Itu hanya Allah yang tahu. Maka kita mari setiap peristiwa kematian itu kita ambil hikmahnya. Ayat yang saya baca tadi di awal Muqaddimah Tausiyah ini, itu terdapat di dalam kitab suci Al-Quran surat ke-62. Surat Al-Jumu'ah ayat ke-8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innal mautal ladzi tafirruna min fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaib
wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kul, sampaikan Muhammad, kata Allah melalui malaikat Jibril. Jibril, datangin Muhammad, beritahukan dia, suruh sampaikan kepada umat manusia suatu informasi yang paling penting, suatu berita yang sangat penting untuk kita perhatikan. Innal mautalladzi tafirruna minhu, kata Allah, sesungguhnya maut, sesungguhnya kematian, ya, alladzi tafirruna min, di mana semua manusia takut terhadap kematian. Nggih, Pak, takut ya, Pak ya? Pak Yanto takut ya? Pak Khosin juga takut, apalagi Pak Hai. Takut, Pak. Saking takutnya orang, saking takutnya mati tuh, sakit sedikit cepet-cepet cari dokter itu. Saking takutnya mati. Takut, Pak. Siapa yang tidak takut mati? Mati itu mengerikan. Di dalam sebuah riwayat, ya, ketika Nabi Idris itu dulu pernah dicoba-coba mau dicabut nyawanya. Lalu bercerita, kalau sampean mau tahu ketika nyawa dicabut oleh malaikat Israel itu, andaikan kita pernah melihat seekor kambing dalam keadaan hidup, kulitnya dikelontoi, Pak. Sakit tak kira-kira? Kambing hidup, kulitnya dikelontoi, dikuliti dalam keadaan hidup. Kira-kira sakit ya itu ya? Sakit. Itu 15 kali jauh lebih hebat, lebih dahsyat sakitnya daripada kambing dalam keadaan hidup-hidup dikelontoi kulitnya itu. Lebih sakit lagi ketika nyawa dicabut nanti. Ngeri, Pak. Maka ini penting, ini kita persiapkan. Ngeri. Bahkan dikatakan itu kalau pernah sampai melihat binatang digergaji dalam keadaan hidup itu 15 kali lebih sakit itu nanti yang seperti itu. Ketika nyawa dicabut. Tapi ini bagi orang-orang yang bermaksiat, yang banyak dosa. Insya Allah kalau bapak-bapak insya Allah enggak. Ya, enggak. Asalkan kita bulan Ramadan ini kita bersungguh-sungguh betul memanfaatkan. Pak mati. Innal mautalladzi tafirruna minhu, sesungguhnya maut, kematian itu semua manusia takut kepadanya. Tapi kata Allah, fa innahu mulaqikum, meskipun sampean takut terhadap yang namanya kematian, suatu saat kematian itu akan datang menghampirimu. Suatu saat sang malaikat Jibril itu akan datang merenggut nyawamu. Dan itu yang kita saksikan dalam setiap hari. Takut mati, tetap mati. Berani mati, tetap mati. Siap atau tidak siap, bila datang perintah Allah, harus berangkat. Itu yang kita saksikan seperti itu. Ada yang masih muda, mati. Ada orang kaya, mati. Orang melarat, pejabat, mati. Rakyat biasa, yang laki, yang perempuan, mati. Ustadz belakangan. Konek Pak Khosin duluan itu enggak ono sing ngasih tausiah. Belakangan aja Ustadz. Karpe, tapi itu juga terserah kepada Allah, nggih. Iya. Ya Allah. Mati Pak kita, mati kita ini. Kemana kita kalau sudah mati? Apa tadi aja samnya? Fayunabbikum ya. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada. Lalu setelah sang malaikat Israel mencabut nyawa kita, akan dikembalikan kepada zat yang maha mengetahui yang gaib, zat yang maha mengetahui yang nyata, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya diri kita ini, sak nyawa kita, sak harta kita, sak keluarga kita, itu semuanya milik Allah. Bila Allah berkehendak, diperintahkan Allah cabut nyawanya, harus berangkat. Siap tidak siap harus ikut. Karena milik Allah. Nyawa Pak, tubuh kita milik Allah. Oleh karena itu kita nggak usah takut mati sebetulnya. Nggak usah takut. Meskipun takut ya tetap mati. Yang perlu kita takuti, nah ini ya. Nggak usah terlalu takut mati, karena meskipun takut mati tetap mati. Yang perlu kita takuti, yang perlu kita khawatirkan, jangan sampai kita mati dalam keadaan belum punya persiapan. Nah ini yang kita khawatirkan. Jangan sampai mati Pak, sangunya belum mumpuni. Jangan sampai. Gak bisa masuk surga. Berani mati kalau sangunya belum mumpuni.
Berani mati kok dosanya masih banyak, belum terampuni, gak bisa masuk surga. Berani mati utangnya belum terlunasi, gak bisa masuk surga. Berani mati punya masalah dengan orang lain, memutus silaturahmi, belum baikan, mati, gak bisa masuk surga. Ini yang harus kita takutkan. Nah, karena itu kita senyampang masih di bulan suci Ramadan ini, bulan. Ini salah satu amal yang sangat diperintahkan oleh Nabi di penghujung Ramadan 10 malam terakhir, kita diperintahkan untuk iktikaf. Iktikaf itu sebetulnya hakikatnya perenungan diri, introspeksi diri. Kalau bukan kita sendiri yang introspeksi, yang melihat diri kita ini baiknya dan jeleknya, persiapan sangunya dan sebagainya, siapa lagi kalau bukan kita? Dan kalau nggak dimulai sekarang, kapan? Kapan lagi? Iktikaf, Pak. Apalagi kita ini belum tahu juga apa tahun depan bulan Ramadan akan datang, masih dipertemukan oleh Allah, nggak tahu. Contohnya ya Pak Amin ini ya. Udah. Gitu Pak. Beramal. Persiapkan segala sesuatunya. Mati itu sungguh menakutkan dan menyakitkan. Tapi itu orang-orang yang tidak punya persiapan. Maka mudah-mudahan kita termasuk dikatakan Nabi, khairun nas, manusia yang paling baik. Khairun nas, manusia yang paling beruntung. Khairun nas, manusia yang paling berhasil dan sukses. Siapa dia? Mantola umruhu, orang yang diberi umur panjang oleh Allah. Wahasuna amaluhu, kemudian amal-amal kebaikannya seimbang dengan umurnya yang panjang. Bukan umurnya panjang tapi dipakai bermaksiat melulu umurnya. Ini manusia paling celaka. Na'udzubillahi min dzalik. Masya Allah. Mati. Mati itu memiliki beberapa sifat, Pak. Yang pertama, sifat kematian itu sifatnya yang pertama goib. Kematian itu goib. Gak ono sing ngru. Tanggal berapa matinya? Hari apa? Bulan berapa? Tahun berapa? Matinya di bumi mana? Nanti di tempat mana? Gak ada yang tahu. Gak tahu yang tahu. Goib kematian itu. Tapi yang kedua, meskipun gaib, pasti. Yang kedua, sifat kematian itu pasti. Pasti kita mati. Ya. Likulli syai'in ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Segala sesuatu makhluk Allah ini memiliki ajal, memiliki batas waktu untuk kembali diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita manusia. Setiap manusia itu memiliki ajal. Ya. Fa idza jaa ajaluhum, kalau masa jatah hidupnya sudah habis berdasarkan keputusan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kita pasti akan kembali. Tidak bisa diundur maupun dimajukan, Mas. Pas tepat waktunya. Itu mati itu begitu, Pak. Pasti. Kalau ada manusia yang tidak mati, barangkali Rasulullah masih hidup. Semua pasti mati. Terus yang ketiga, sifatnya kematian itu ndadaan, Pak. Payanto, kematian itu naik tekoi ndadaan. Nggak ada itu. Nggak ada pemberitahuan sebelumnya. Umpamanya malaikat Israel itu kita diberitahukan dulu lah, enak kita. Umpamanya ada sekali ngomong gini, Assalamualaikum. Cari Mas Kholis sampean sinten. Aku malaikat Israel. Perlu nenopo. Saya diperintah oleh Allah untuk mencabut nyawa sampean, nek sampean siap. Pasti Mas Kholis ngomong, saya belum siap malaikat, kalau bisa Pak Khosin aja sama Pak Musaffa duluan. Lah enak kalau kayak gitu. Belum siap malaikat, Pak Musaffa aja dulu sama Pak Yanto. Enak kalau kayak gitu. Tapi apa begitu malaikat? Enggak siap, tidak siap. Ya takut, saya harus berangkat ya. Mendadak Pak katanya. Karena itu jangan ditunda-tunda berbuat baik. Jangan ditunda-tunda. Ya Pak ya. Kita tidak selamanya sehat seperti ini. Betul Pak ya. Kita tidak selamanya sehat. Kita tidak selamanya punya. Kita tidak selamanya sempat. Tidak selamanya negara kita juga aman. Suatu saat kalau negara kita tidak aman seperti Palestina, pura-puranda bagaimana. Suatu saat kalau kita sakit, kepingin ke masjid, gak bisa. Jangankan ke masjid, jangankan sholat berjamaah. Di tempat tidur saja, dibolak-balik ke kiri, ke kanan, harus dibolak-balik oleh orang lain. Kalau saudara jawabnya. Maka sekarang mumpun kita diberikan sehat oleh Allah, diberikan umur oleh Allah, diberikan kesempatan, diberikan harta. Ayo impak sodako. Kalau bukan kita, kapan lagi jamaah sekalian? Karena kita pasti
pasti mati. Masya Allah. Mati itu Pak Yanto banyak ragamnya. Ono sing matine mati murah. Ada Pak, orang matinya mati murah Mas Holis. Ono mane matinya mati mahal. Contohnya sing mati murah itu, ya, dia mengeluarkan mengeluarkan sepeda motor dari rumahnya karena kurang hati-hati. Ternyata sepeda motornya remnya blong, bocor itu gak hati-hati di jalan. Akhirnya diserempet sama mobil trailer yang panjang itu. Mati seketika. Bisa nabrak, bisa ditabrak, bisa gini. Mati seketika. Mati murah. Paling-paling biayanya lah untuk penguburan. Sing mati mahal itu contohnya apa? Dia sakit berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Jual ini, gadaikan ini. Ujung-ujungnya mati juga. Mati mahal. Tinggal pilih yang mana sampean. Mau mati mahal atau mau mati muda? Mati murah. Tapi pasti mati. Ono lagi matinya mati bareng-bareng Pak. Mati bareng-bareng. Sak keluarga ente. Naik pesawat dari Surabaya menuju Singapura. Namanya apa itu yang pernah jatuh itu ya? Bukan Lion. Air Asia yang jatuh di perairan dekat Pontianak gitu loh Pak ya. Ya. 400 penumpangnya mati seketika, nggak ada yang hidup. Kelelep kapalnya. Bangkai kapal kamu di beberapa hari berketemuan. Ini contohnya mati bersama-sama, mati kolektif namanya. Mati berjamaah. Ono mane matinya mati pakai antri. Bapak mau pilih yang mana? Mau matinya bareng-bareng atau pakai antri? Pakai antri. Ya, siapa yang mau duluan? Mati Pak. Mati itu begitu. Ya Allah. Mati Pak kita ini mati. Terus kata Rasul, yang terakhir disampaikan masih terkait dengan mati ini, kata Rasul, yatba'ul mayyitu thalathun. Orang kalau sudah mati itu ada 3 hal yang akan ikut kepada orang mati. Ada 3 hal kalau kita sudah mati ikut Pak. Yang pertama ahluhu, keluarganya akan ikut. Yang kedua maluhu, hartanya juga ikut. Yang ketiga wa amaluhu, amalnya juga ikut. Sayangnya kata Rasul, fayarji'u ithnani wa yabqa wahidun. Yang 2 itu kembali, keluarganya itu ikut cuma sampai di pemakaman. Ya, hartanya juga mobilnya ikut, sepeda motornya sampai pemakaman. Setelah kita mati ditimbun tanah, kembali hartanya, kembali keluarganya alhamdulillah. Wa yabqa wahidun, yang ikut menemani kita sampai menghadap Allah cuma 1. Apa itu? Wa amaluhu, amal-amal ibadahnya selama hidup. Sayangnya amal ibadah ini tidak terlalu dicintai oleh manusia. Betul. Manusia itu dalam mencintai keluarganya ente-entean Pak. Wes ya sampai mati-matian demi keluarga. Mempertahankan hartanya sampai hancur-hancuran demi keluarga ya. Nggak ada orang mati rebutan amal, rebutan harta, rebutan keluarga. Banyak orang bunuh-membunuh. Sayangnya padahal kalau kita mati, keluarga, harta kita tidak ikut. Yang ikut kepada kita hanya amal-amal ibadah kita. Sementara amal ibadah ini tidak terlalu dicintai oleh orang. Contohnya kalau sholat subuh cuma dapat 1 sop, kadang-kadang nggak sampai. Sholat tarawihnya kadang-kadang tambah Ramadannya habis, tambah maju sopnya karena di belakang kosong. Itu contohnya bahwa orang nggak terlalu doyan dengan amal. Kalau ada kotak impak itu kadang jangankan diisi, dilirik aja enggak. Padahal kalau ditanya, Pak sampean kalau mati mau masuk surga? Enggak, duluan apa belakangan? Oh kalau bisa duluan. Impaknya piro? 1000. Ya gak iso. Impak kok 1000. Mau kebun binatang saja nonton monyet loh Pak. Kebun binatang itu sekarang apalagi hari itu 35.000. Kebun binatang nonton monyet. Mau masuk surga kok 1000 ya gak iso. Mari, karena kita ini pasti mati. Yang bisa menyelamatkan kita nanti di hadapan Allah hanya 2 amal kita Pak. Yang pertama amal ibadah fisik. Amal ibadah fisik itu contohnya koyok sholat, ya, puasa, baca Quran, berzikir, berdoa, membantu orang lain kalau kebutuhan baik dengan tenaga, dengan pikiran kita, itu amal ibadah fisik namanya. Yang kedua, amal ibadah yang bisa menyelamatkan kita ada yang namanya ibadatul maliyah, ibadah yang bersifat harta, zakat, infak, sodako, infak, zakat, infak, sodako. Ayo kita berbagi. Itu yang akan menyelamatkan. Rumusnya supaya gampang, supaya infak sedekahnya jalan. Begini Pak rumusnya. Terima kasih. Setiap kita nerima rezeki dari Allah itu cepat-cepat diimpakkan. Jangan dipikir, kalau dipikir gak berimpak, gak sedekah lagi.
Oh nanti aja kerja. Maka kita dapat, hari ini kita dapat 100.000 rupiah. Diimpakkan 2.000 rupiah. Masa kita miskin gara-gara uang rupiah? Sekarang kita dapat 1 juta, impakkan 100.000 rupiah. Masa kita miskin gara-gara uang 100 rupiah? Sebaliknya malah kita berimpak, rezekinya akan semakin lancar di hadapan Allah. Hanya amal ibadah yang bersifat harta, amal ibadah yang bersifat fisik yang kita bawa menghadap Allah, yang bisa menyelamatkan kita dari azab Allah, sekaligus akan memasukkan kita ke surganya Allah. Dan bulan Ramadan ini tempatnya untuk memperbanyak amal ibadah, memperbanyak ibadah sedekah dan sebagainya. Makanya bulan Ramadan ini nanti salah satu cirinya harus ditutup dengan membayar zakat fitrah. Kata Rasul, orang berpuasa tapi nggak bayar zakat fitrah, maka ibadah puasanya tidak nyampe ke hadirat Allah. Jadi kendaraannya ibadah puasa itu supaya nyampe itu harus bayar zakat fitrah. Zakat fitrah. Bagi yang mampu, kalau tidak mampu misalnya yang dimakan saja enggak, ya udahlah, dikasih zakat fitrah namanya. Yang mampu ngasih. Jangan sebaliknya, orang-orang yang mampu ngambil zakat fitrah, orang-orang yang melarat gak diberi zakat fitrah, kuale. Ya, mudah-mudahan tidak seperti itu jadinya. Ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Semoga kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, amal ibadah yang kita persembahkan kepadanya, baik amal ibadah fisik, ibadah harta, ibadah rohani kita, karena bulan suci Ramadan ini memang tempatnya melipat gandakan pahala yang berlipat-lipat kali lipat, apalagi di malam Lailatul Qadar ini. Mudah-mudahan itu semuanya Allah berkenan memberikan kepada kita. Sekaligus skala dosa-dosa dan kesalahan kita akan terampuni dengan kekuatan ibadah yang kita persembahkan pada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Insya Allah nanti kita di hadapan Allah akan masuk surga bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Untuk sempurnanya majelis ini kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.